Masyarakat Palestina terpancar terang setelah Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata. Seluruh rakyat yang tersebar di penjuru negeri nggak sungkan-sungkan mengucapkan rasa syukur. Terutama ke masyarakat Indonesia yang telah banyak membantu untuk kepentingan Palestina. Indonesia telah berhasil mengembalikan senyum anak-anak Palestina yang sempat renggut. Kini, masyarakat Palestina menantikan uluran tangan dan kebaikan dari Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Riuh warga merayakan keberhasilan. Kabar soal gencatan senjata oleh Hamas dan Israel disambut sukacita oleh warga Palestina. Dengan raut wajah penuh kebanggaan, mereka turun ke jalan Deir al-Balah di Gaza. Para rakyat Palestina, khususnya Gaza, nggak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Pasalnya, mereka kini bisa hidup tenang dengan hilangnya suara-suara senjata yang bisa buat trauma. Kami kehilangan begitu banyak. Ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir, ungkap salah seorang pengungsi Gaza. Kebahagiaan ini nggak lepas dari bantuan Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, tenaga medis. Bahkan Indonesia bersama masyarakat gotong royong menyumbangkan dana hingga 31 miliar rupiah. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada Palestina. Kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, tegas Pak Prabowo. Di tengah perayaan sukacita, Israel lagi-lagi membuat warga Palestina merasa was-was. Pasalnya, Israel melarang Palestina merayakan gencatan senjata secara berlebihan. Terlebih lagi, otoritas Israel memiliki syarat khusus untuk gencatan senjata. Pasalnya, pembebasan sandera dari Palestina akan dilakukan secara internal tanpa melibatkan lembaga internasional. Israel mengklaim mereka nggak mau warga Palestina merayakan pembebasan sandera. Padahal, Israel menggandeng Kementerian Kesehatan dan Militer untuk pembebasan sandera mereka. Menurut laporan, lebih dari 1.000 sandera Palestina akan ditukar dengan 33 sandera Israel selama tahap pertama. Namun, sampai kini belum jelas berapa jumlah sandera Palestina yang akan dibebaskan. Pejabat Hamas berterima kasih ke Indonesia. Di tengah serangan kejam Israel, milisi Hamas terus melakukan perlawanan. Kelompok pejuang Palestina ini siap mati syahid untuk membebaskan bumi Gaza dari penjajahan tentara Israel. Hamas bakal terus berjuang sampai Palestina bisa meraih kemenangan besar-besaran. Adapun gencatan senjata ini dinilai sebagai salah satu kemenangan kecil saja. Pasalnya perjanjian damai ini hanya berlangsung selama 6 pekan. Kesepakatan ini pun terhitung dan baru mulai berlaku di tanggal 19 Januari ini. Namun Khalil Al-Hayya selaku pemimpin Hamas di jalur Gaza sudah sangat bersyukur. Pasalnya gencatan senjata ini bisa memulihkan kembali energi perjuangan rakyat Palestina. Kita sekarang menghadapi fase baru di Gaza yang tangguh, fase pembangunan. Pelipur lara menghilangkan dampak agresi dan rekonstruksi, ucap Khalil dengan perasaan campur aduk. Tekad bebas dari cengkeraman Zionis Israel ini pun gak lepas dari dukungan banyak pihak. Khalil pun merasa bersyukur karena masih banyak yang mau ikut serta melawan penjajahan. Pendekar senior Hamas ini pun gak lupa untuk berterima kasih kepada Indonesia. Pasalnya sejumlah bangsa Nusantara termasuk Malaysia selalu konsisten mendukung Palestina. Kami berterima kasih atas sikap terhormat dari semua negara yang membantu Palestina di berbagai bidang, khususnya saudara-saudara kami di Indonesia, Turki, Afrika Selatan, Aljazair, Rusia, Cina, Malaysia, dan lainnya. Khalil pun gak bisa menyembunyikan perasaan terharu yang sangat dalam. Pejuang veteran Hamas ini turut bangga dengan dedikasi Indonesia dan negara lain dalam mendukung Palestina. Pada momen bersejarah ini, kami menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada rakyat kami di Gaza, ucap Khalil dengan senyum teduh dan wajah penuh perjuangan. Alat pijat punggung dari Benbow. Alat pijat ini bisa merilekskan tubuh. Dengan potongan diskon, kamu bisa dapatkan alat ini dengan harga 600 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Anak-anak yang kembali tersenyum. Gencatan senjata yang diperoleh oleh Palestina menjadi berkah bagi negara tersebut. Pasalnya, anak-anak negeri Anbiya nggak perlu lagi dipenuhi rasa ketakutan akan diserang saat bermain. PBB melaporkan selama perang berlangsung, 15.000 anak-anak gak bersalah harus kehilangan nyawanya.
Kami masih berpatokan pada data Kementerian Kesehatan Palestina yang menunjukkan ada lebih dari 15.000 anak perempuan dan laki-laki yang meninggal dunia, ucap juru bicara Dana Anak-anak PBB yakni James Elder. Alhasil gencatan senjata ini dinilai akan membawa pengaruh positif kepada anak-anak. Mereka terlihat bermain di sekitaran gedung-gedung yang hancur karena nggak memiliki tempat bermain. Selain itu, gencatan senjata ini kembali menumbuhkan senyuman bagi para anak-anak di Gaza. Bahkan sekarang mereka percaya kalau Palestina bisa kembali menjadi negara yang damai. Kami selalu percaya kalau perdamaian akan datang ke negeri kami. Semoga harapan tersebut dapat segera dicapai di Palestina, ucap seorang anak gadis di Gaza. Bahkan tangisan haru juga terlihat dari seorang anak laki-laki di Gaza. Dirinya mengaku sangat bahagia bisa berhenti mendengarkan suara ledakan maupun tembakan di kampung halamannya. Seperti yang bisa kalian lihat teman-teman, para masyarakat bersorak-sorai serta berbahagia di Palestina. Akhirnya kami bahagia, ucap anak laki-laki tersebut. Kebahagiaan ini semakin lengkap dengan para anak-anak Palestina yang dapat kembali menempuh pendidikan. Mereka mengaku sangat merindukan suasana riang yang ada di sekolah. Kami akan keluar saat jam istirahat. Kami juga akan pergi ke kelas untuk belajar. Pendidik juga akan kembali memberikan kami buku-buku. Kami merasa bahagia untuk hidup, ucap seorang anak di Gaza dilansir dari Save the Children. Tanggapan media asing. Sukacita rakyat Palestina langsung membuat dunia tersenyum lebar. Warga di seluruh belahan bumi ini pun berharap Israel untuk berhenti bertindak keji dan semena-mena kepada rakyat Palestina. Berbagai media-media internasional pun siap mengawasi negara Zionis ini dengan tajam. Pasalnya Israel bisa saja mengkhianati gencatan senjata yang sudah disepakati ini. Gelagat busuk ini mulai terendus dari omongan licik seorang Benjamin Netanyahu. Media Al Jazeera pun gak ragu untuk mengutip pernyataan iblis berwajah manusia ini. Jika kami harus kembali bertempur, kami akan melakukannya dengan cara-cara baru yang lebih tegas, ucap Perdana Menteri Israel yang hati nuraninya sudah mati ini. Selain itu, CBS News juga nggak mau ketinggalan menyoroti kepedihan yang dialami rakyat Gaza. Media asal Amerika Serikat ini pun terenyuh dengan penderitaan bumi Palestina. Kami berharap demi Tuhan bahwa hari ini adalah hari terakhir perang, terang seorang pengungsi dari Gaza Selatan saat diwawancarai CBS News. Kanal berita AP News juga turut merekam betapa campur aduknya perasaan warga Gaza. Seorang ayah diwawancara dan berharap gencatan senjata ini bisa membuat anaknya bebas. Putra saya akan berusia 19 tahun dan memasuki usia 20 tahun. Ini akan menjadi perayaan ulang tahun baru hidupnya. Dan jika Tuhan berkehendak, semoga anak saya dibebaskan. Bunyi laporan AP News. Sementara itu, media BBC News dan CNN Internasional justru tampak gak suka dengan gencatan senjata ini. Hal ini terlihat dari rilisan fitnah artikel mereka yang dialamatkan ke pejuang Palestina. Hamas masih menyandra 94 orang, meskipun Israel yakin hanya 60 orang yang masih hidup. Bunyi laporan BBC News. Perjanjian ini merupakan penyerahan diri kepada Hamas. Timpal berita CNN yang mengutip ucapan Otzma Yehudit selaku anggota partai sayap kanan Israel Otzma Yehudit. IQ Bila Zikir Smart Ring, cincin zikir super canggih yang bisa membantu ibadahmu lebih khusyuk. Cek linknya di bawah ini. Jadi begitulah cerita sukacita gencatan senjata Palestina yang melibatkan Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?